Halo semuanya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan. Aku mulai lagi dari awal dari zodiak Aries untuk pembacaan pertengahan Agustus. Jadi ya bisa pertengahan antara tanggal 10 sampai 20 Agustus untuk zodiak Aries ya. Jadi kemarin kan aku udah buat untuk awal dan ini aku bakal buat untuk pertengahan. Dan remember pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak ya. Kalau enggak resonate sama sekali terbalik atau apapun juga berarti memang bukan untuk kamu ya. So kalau memang enggak sesuai sama sekali tolong jangan dipaksa, oke? So ini untuk zodiak Aries. Dan energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir ya. Karena dari awal aku nggak memilih untuk pembacaan apa. So kalau kamu ingin pembacaannya sesuai dengan yang kamu mau, ingin yang baca karir, keuangan aja atau percintaan aja, silakan kamu bisa ambil personal reading ya. Aku ngeliat banyak juga orang lain yang menawarkan hal yang sama, yaitu personal reading. So kamu bisa dapatin apa yang kamu mau. Oke, Aries pertengahan Agustus. Energy flow where my intention goes. Sorry. Lalu ada hope is the conduct for miracles. Oke. Dan obstacle are detour in the right direction. Dan di the bottom of the deck ada through prayer and meditation, I create a ripple effect of peace in the world. So di sini seperti yang kamu lihat kartu-kartu yang bermain untuk oracle-nya ini dasarnya kuning kecuali main energinya. So aku ngelihat hal yang gak mudah udah kamu jalanin, hal yang berat udah kamu rasakan ya, ataupun akan kamu rasakan nantinya. Dan aku ngelihat semakin banyak obstacle ke depannya memang bakal buat kamu untuk ngerasa gak mau berharap, kamu takut dikecewakan, kamu takut di PHP-in. Ini untuk kehidupan kamu secara menyeluruh aku ngelihatnya ya. Jadi sebenarnya rintangan-rintangan itu pertanda kalau kamu sebenarnya sedang diarahkan untuk hal yang memang untuk kamu. Karena aku ngelihat kamu punya energi yang memaksa sesuatu hal yang memang bukan untuk kamu. Ini energi seseorang yang cukup ngeyel, cukup ngotot terhadap apa yang dia inginkan, dia harapkan, dan dia ngerasa itu memang buat dia gitu ya. Dan berdoa, berusaha untuk berdoa agar apa yang dia pengen tuh benar-benar terwujud. Oke. Itu memang kita bisa yakini sebagai yang namanya kuasa doa, kuasa keajaiban ya. Tapi terkadang kalau memang hal itu memang untuk kamu, memang bakal untuk kamu. Tapi kalau enggak, mau seberapa kuat kita berusaha, itu enggak akan pernah bisa. Ada indigo and crystal children, ada you are safe, dan breathe. So ini energi seseorang yang memang ngerasa apa yang dia mau itu adalah hal yang benar-benar untuk dia dan yakin gitu ya. Itu nggak salah, itu hak kita masing-masing untuk merasa ya. Kita ngerasa, kita tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan ya. Tapi energi ini cenderung memaksa, itu yang aku ngeliat sih, lebih mengontrol apa yang seharusnya nggak kamu kontrol. Nurture,
Oke, bentar ya. Oke, dan aku ngelihat di sini energi kamu tuh sebenarnya bagus, intuisi kamu tuh juga bagus sebenarnya ya. Bermain banget, tapi ego kamu juga bermain cukup keras di sini ya. So, kamu ngerasa kalau kamu ingin sesuatu tuh kamu harus mengejar sampai kuat banget. Of course gitu ya, memang harus kayak gitu. Kita kalau menginginkan sesuatu, tapi terkadang apa yang memang bukan untuk kita nggak akan pernah kita dapatkan, dan kamu harus mengerti akan hal itu. Kita lihat klarifikasinya. Kita lihat klarifikasi satu-satu dengan tarot. Ada Eight of Swords, lalu ada Nine of Cups atau Nine of Vessels dan Death. Oke. We have big transformation, a lot of transformation, banyak transformasi yang cukup besar di hidup kamu. So kenapa kamu ngerasain kayak gini? Karena memang ego kamu kena di sini. Dan aku ngelihat ini tendensi orang yang kalau berdoa itu memang manis, baik gitu ya, menginginkan sesuatu tapi juga mengharapkan sesuatu. Jadi gini, kita terkadang tuh nggak berdoa untuk kebaikan semua, tapi kita berdoa untuk kebaikan kita sendiri. Kita banyak berdoa untuk meminta, ya. Kita nggak pernah berdoa untuk Tuhan mau memberikan apa yang memang untuk kita, tapi kita meminta spesifik, aku mau ini Tuhan, aku mau itu Tuhan, aku mau ini semesta, aku mau itu semesta, ya. Dan ego yang besar kayak gitu bakal kena transformasi yang cukup besar kalau memang Tuhan menyatakan yang kamu mau ya memang bukan untuk kamu. Ini pelajaran yang besar banget sebenarnya untuk kehidupannya. The Hermit, Two of Vessels, The Star. So aku ngelihat energi ini bakal menarik kamu untuk jauh dari orang sekitar. Kamu bakal sendiri, ya. Ini energi seseorang yang memang Tuhan sang pemilik semesta itu untuk memaksa kamu untuk sendiri di sini aku ngelihat, karena pelajaran yang terbesar bakal kamu dapatkan di percintaan kamu. Aku ngerasa ini orang yang sangat kuat berdoa, yakin dalam kekuatan doa kalau dialah orang yang pernah dia cintai, inilah yang orang yang dia cintai, inilah adalah jodohnya dia. Ada kekuatan itu, dan aku ngeliat justru dari sana energi pembayaran karma atau pembayaran takdir dalam bentuk ego itu tadi yang bakal terbayarkan ya lewat percintaan itu tadi. Seperti kalau kamu nggak percaya sama karma, that's okay, nggak apa-apa ya. Di sini aku bukan untuk memaksa kamu percaya dengan karma, tapi aku untuk memberitahu karma yang aku maksud seperti apa ya, bukan sesuatu yang kamu tanam, kamu buat jelek terhadap seseorang lalu kamu dapat hal yang jelek juga, bukan ya. Jadi banyak banget masih aku lihat orang yang komen bilang semoga dia dapat karma ini, semoga dapat karma itu. Karma itu bukan hal yang buruk dan gak selamanya buruk, bahkan ada karma yang baik ya. Itu yang kita gak pahami, dan terkadang orang udah judge duluan karena gak tahu. Dan apapun yang kita jalani itu sebenarnya bentuk karma, apapun. Si Three of Swords.
The Tower Moment, wow. Dan Six of Wands. So aku ngelihat entah kesakitan ini udah kamu rasakan atau memang kesakitan ini akan kamu rasakan, ataupun kesakitan ini udah kamu rasakan tapi masih tinggal, rasanya masih terasa sekarang. Jadi gini, kamu mungkin udah pisah lama bang, kesakitannya udah lewat jauh banget, beberapa tahun, mungkin beberapa bulan yang lalu, tapi kekecewaannya masih terasa sama kayak baru aja terjadi semenit yang lalu, baru aja terjadi kemarin. Dan Tower Moment itu masih terasa sampai sekarang. Kenapa? Karena ada ego kamu yang besar, belum menerima apapun yang belum terjadi, apapun yang terjadi ini kamu belum terima. So that's why kenapa begitu menyakitkan dan rasanya masih sama. Dan ini energi seseorang juga bertanya sama Tuhan gitu, kenapa kesakitan ini terus ada gitu, kayak Tuhan gak melindungi, Tuhan gak kayak Tuhan gak mencegah kamu untuk mendapatkan sesuatu yang buruk gitu, menyakitkan. King of Staves, The Hangman, Knight of Vessels. Itu sebenarnya ini pelajaran terbesar justru untuk orang yang sakit hati, orang yang disakiti, orang yang dikecewakan, bukan orang yang menyakiti. Aku ngeliat ya. Oke, bentar ya. Oke, seperti yang aku bilang tadi, ada King of Staves atau King of Wands, The Hangman, dan Knight of Vessels. Ini pergolakan hati banget ya, konflik di dalam diri sendiri aku ngeliat ini. Jadi orang yang ngerasa stuck ya, harus moving on apa enggak ya, dan masih belum terima kalau memang saat ini memang harus sendiri dan memang ada perpisahan yang besar yang menyakitkan, yang masih belum diterima. Kenapa harus terjadi? Kenapa? Pertanyaan itu justru membuat orang ini sebenarnya masih sakit atau makin sakit, entah kamu atau dia. Remember, pembacaan ini bisa terbalik ya. The Moon, Knight of Swords, King of Swords, dan Six of Swords. Siapapun yang energinya terbaca di sini membawa kesakitannya atau traumanya kemanapun dia pergi. So mungkin orang ini bakal nggak pernah ngerasain kebahagiaan, bener-bener nggak pernah gitu. Di dalam hati ini ngerasa nggak pernah happy, sebentar happy karena sesuatu hal yang lucu atau menyenangkan, iya terkadang dia gitu, tapi ujung-ujungnya nanti dia bakal ngerasa kayak kosong, hampa ya, orang yang bingung tentang hidupnya. Edo Pentacle. So aku ngeliat orang ini kalau dari keuangan, karir itu bagus, pintar, tapi aku bisa bilang pintarnya kenapa? Pintarnya karena orangnya mampu untuk menarik perhatian coworker atau bos-bos, teman kerja, rekan bisnis, itu bagus ya. Dia rela yang namanya untuk bersikap baik di depan orang yang mungkin dia nggak suka, bahkan orang yang dia benci, dia rela. Dia bisa
gitu ya, walaupun dalamnya dia nggak suka, dia benci sama teman kerjanya atau orang yang sekitar dia, tapi dia bisa bersikap baik ya, seperti orang yang mempunyai wajah kedua. Dan ada Six of Pentacles. Di dalam hati yang terdalam orang ini sebenarnya ngerasa nggak punya teman. Aku nggak tahu kenapa dia ngerasa kayak gitu, atau kamu ngerasa kayak gitu, ngerasa bener-bener nggak dapat teman yang feel-nya itu bener-bener dapat ya. Jadi memang orangnya masih belum dapat orang yang benar-benar satu rasa gitu. Knight of Swords. So terlihatnya memang orangnya manis, baik, dan supel. Kelihatannya orangnya supel, baik gitu ya depan orang, secara general gitu ya. Tapi untuk di dalam sebenarnya dia orang yang paling, orang kalau kamu dekat dia, kamu mungkin bakal nggak ngerti kenapa orang ini kayak gini. Kamu bakal bingung kok. Dia kadang gini, dia kadang gitu ya. Karena itu tadi orang yang membawa kesakitan dan kekecewaan ya. Terkadang kan rasa menyakitkan itu bakal muncul dan orangnya bakal bisa out of control, dalam artian dia nggak tahu harus gimana, dia bisa aja dikontrol oleh emosinya itu secara tiba-tiba. Ten of Cups, wow, the Moon lagi. So orang ini memang in the mind sekali. Jadi dalam artian apa yang dia pikirkan dan dia katakan itu berbeda ya, dalam artian dia bisa ngomong apa tapi rasa dia lain. Itu yang buat orang ini juga quite stress untuk menghadapi diri dia sendiri. The Nine of Wands. Orang ini butuh banget untuk disupport, untuk istilahnya ya disayangi dan dicintai. Si Ten of Swords dan Ten of Cups muncul. Orang ini sebenarnya cuma ingin dicintai dan disayangi gitu ya, tapi dia nggak ngerti caranya gimana dan nggak tahu harus bagaimana. Tapi juga orang ini tendensinya jika memang udah disayangi atau dicintai, orangnya malah lari. Karena orangnya kalau ngerasa ada yang gak sesuai, gak sepaham, orangnya lebih memilih pergi. Orang ini energi seseorang yang gak mampu, dia ngerasa gak mampu untuk memperbaiki keadaan, dan dia lebih memilih meninggalkan keadaan yang buruk. Orangnya cenderung menghindar dan lari. Entah kamu atau dia ya. Bisa aja kamu yang justru ditinggalkan, bisa juga kamu yang meninggalkan, dalam artian kamu sakit, kamu yang kecewa, tapi dia juga yang meninggalkan, itu bisa. Karena setiap orang bakal beda case-nya. Wow, The Tower lagi. High Priestess. So aku bisa bilang kalian berdua sama-sama ada di tower moment. Masa yang gak mengenakan, masa yang menyakitkan sekali. The Lovers. Ini memang energi seseorang yang memang udah pisah, orang yang sendiri ya. Dan aku bisa bilang kenapa kesakitan ini masih ada, seperti yang aku udah singgung tadi, karena kamu membiarkan diri kamu di sana terus-terusan. Salah satu dari kalian memang mempunyai trauma yang besar sekali di sini aku ngeliat, dan
dia memberikan atau seperti membuang kesakitan dia itu terhadap kamu atau kamu buang terhadap dia, dan akhirnya salah satunya juga merasakan trauma yang sama. Jadi dua-duanya akhirnya sakit yang sama, kekecewaan yang sama. Jadi aku ngelihat nggak ada salah satu yang lebih menyakitkan di sini, sama-sama sakit sebenarnya. Dan di masa yang benar-benar nggak nyaman sekali. Queen of Cups ini memang masa untuk kalian berdua, terutama untuk mengerti. Aku ngeliat cinta dan kasih sayangnya sih ada. Dari kalian menjalani hubungan itu sebenarnya ada. Koneksinya dapat ya. Dalam artian kalian gak, maksudnya memang benar-benar ingin sayang, ingin mencintai, ingin menyayangi gitu ya. Ingin juga dicintai dan ingin disayangi. But akhirnya saat kalian sama-sama menjalani hubungan, ternyata aku ngelihat kalian berdua mempunyai tendensi perilaku yang sama. Sama-sama yang membuat satu sama lain sakit, aku ngeliat, bukan hanya salah satunya. Dan itu create a tower moment, itu yang membuat destruktif, membuat masa kalian bersama justru menyakitkan dan mengecewakan. Ini pelajaran yang besar, aku bisa bilang ya. Tinggal kalian berdua memilih untuk menjalani kesakitannya apa enggak semasa kalian bersama. Pilihan ada di tangan kalian masing-masing ya. Dan kita lihat pesan semesta untuk kamu. Get in your heart, it misses you. It miss you. Get the fuck out of your head. Lalu ada you are going through some toxic. Everyone has their turn. Will come to yours. Gather your tire as up and handle it. Dan di bottom of the deck ada you are here for a reason. Don't fuck it up. See? Seperti yang aku bilang tadi. Kamu mengalami hal yang sama. Jadi kalau kamu ngerasa sakit, dikecewakan, dihampakan, diacuhkan, sebenarnya dia pun merasakan hal yang sama, ataupun orang lain di luar sana pun ada yang merasakan hal yang sama. Ya, semuanya punya masanya seperti itu, punya rasanya, dan inilah rasa kamu yang dimana yang menyakitkan kamu, inilah di sisi ini yang menyakitkan itu. Dan kamu harus keluar dari semua pemikiran yang membuat kamu ngerasa ini kan harus gitu, seharusnya. Kamu lupa untuk coba merasa pakai hati, karena kamu gak akan bisa yang namanya merasa pakai pikiran, gak akan bisa. Pikiran itu berbeda dengan rasa. So ya, ini pembacaan yang menyedihkan sebenarnya. Aku ngeliat dua-duanya, tapi ya ini memang harus dijalani. Okay, so I think that's all. Jika kamu yang counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.